Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi di mata kuliah basis data. Mari kita mulai dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini kita akan membahas tentang query khususnya query untuk multi tabel. Untuk query yang dengan satu tabel sudah kita bahas sebelumnya pada saat kita ada pertemuan. Oke, saya share screen. Oke, sudah muncul ya saya. Untuk pembahasan query multitabel, kita mulai dari contoh kasus. Biasalah kita menggunakan contoh kasus yang selama ini kita gunakan, yakni menggunakan struktur database stream home yang ada 7 tabel ya dengan relasi-relasinya yang Anda sudah pernah melihat. Ada dari kunjungan ke bangunan, dari kunjungan ke customer, kemudian dari bangunan ke pemilik. Dari bangunan ini ada beberapa yang bisa ditarik relasinya, bangunan ke cabang, bangunan ke karyawan, kemudian dari ada tabel registrasi bisa ditarik ke customer, dari registrasi ke karyawan, dan seterusnya. Ini dari bahkan tabel cabang ini menerima relationship dari 3 buah tabel sebelumnya, ya ini ada dari registrasi, dari bangunan, dan dari karyawan. Nah, inilah struktur basis data yang akan kita gunakan untuk contoh kasus pembahasan query multitabel. Baik, lanjut. Nah, query multitabel prinsipnya begini. Kenapa sih kita perlu bicara query multitabel? Karena data yang tersimpan dalam basis data itu nanti pasti akan terdiri dari beberapa tabel terpisah. Sehingga nantinya tabel-tabel ini perlu disatukan dalam tanda kutip atau direlasikan atau di-join. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa kok tabelnya kok terpisah-pisah, kok nggak satu tabel saja? Ya. Jadi ini pertanyaan tentang itu akan dijawab pada mata kuliah semester yang lain, semester berikutnya, bahwa memang prinsipnya ketika kita membangun basis data, ini pasti kita akan membangun sebuah basis data dengan tabel ini sengaja dipisah. Ini untuk banyak hal keperluannya. Kita bahas pada kesempatan yang lain. Baik. Ini contohnya, kita ngomong multitabel misalnya ada 2 buah, kita crop ya dari struktur basis data Dream Home tadi, misalnya dari tabel bangunan dan tabel pemilik. Dari tabel bangunan dan tabel pemilik ini ada relation-nya, bisa kita tarik relation hubungan. Kita cari kolom yang sama. Di sini ada kolom kode pemilik, di sini ada kolom kode pemilik. Nah, kunci inilah yang menghubungkan kedua tabel. Di tabel pemilik, ini kolom ini merupakan primary key, sedangkan di tabel bangunan kolom ini merupakan foreign key. Ya, ini sudah pernah dibahas sebelumnya. Oke, kita lanjut. Nah, prinsipnya nanti format query multitabel, nanti kita bisa menggunakan 3 pola ya. Saya sebut yang pertama adalah menggunakan klausa where, kemudian klausa join, dan klausa subquery. Nah, kali ini yang kita bahas adalah kita mulai dari klausa where. Bentuknya perhatikan, di belakang select kita tuliskan judul-judul kolom, kemudian from nama-nama tabel yang kita akan hubungkan, dan where-nya menggunakan kunci di sini. Kunci di sini. Oh, nanti di slide berikutnya ada lagi yang lebih jelas. Oke, kita lihat. Atau sebenarnya sini ya. Jadi kunci di sini, A kunci, B kunci ini kalau kita lihat di gambar yang slide sebelumnya tadi, ini jadi misalnya ini adalah tabel A, ini tabel B, maka yang disebut kunci adalah kolom yang memiliki kesamaan nama dan kesamaan data. Jadi prinsipnya gitu. Jadi jangan sampai misalnya di sini ambil kode bangunan, diambil kode pemilik, direlasikan. Nah, ini nggak akan nyambung karena datanya berbeda. Ya, datanya berbeda. Oke, balik ke sini. Nah, kita langsung ke contoh saja barangkali lebih mudah ya. Jadi balik lagi ke gambarnya tetap ini kita gunakan. Jadi misalnya
kita menghubungkan tabel bangunan ke tabel pemilik, maka salah satu contoh query yang bisa kita buat seperti ini. Select, kemudian nama-nama kolom yang dibutuhkan ini bebas ya, Anda mau tuliskan semua boleh atau diganti bintang boleh, tapi kita ambil yang semestinya. Nah, perhatikan bahwa di sini ini dibutuhkan, walaupun ini tidak wajib di sini. Ini boleh tidak ditulis ya, kode pemiliknya. Nah, oke, prinsipnya adalah kolom-kolomnya, kemudian nama-nama tabel yang dibutuhkan, dan jangan lupa diberi alias. Oh maaf, ini ada yang tipe ya, atau pemilik B, ini mestinya P ya, mestinya P. Oke, jadi nanti yang membangun relationship-nya adalah di klausa where-nya. Where kode pemilik sama dengan P kode pemilik, seperti ini. Oke, saya diikuti. Baik, nanti kita coba live coding menggunakan ya biasa SQL yang bisa kita gunakan. Baik, contoh yang lain. Sebentar. Oh, baik. Contoh yang berikutnya adalah apabila query yang kita buat tadi ini kan akan menghasilkan apa namanya relationship dengan seluruh data ditampilkan. Nah, kita juga bisa memilih data itu, misalnya kita mau ambil lokasi bangunan yang ada di Yogyakarta, maka kita tambahkan N, B sama dengan Yogyakarta. Atau mau ditambahkan lagi, misalnya kita mau memilih pemilik yang tinggal di Banjarmasin, ya kita tulis N, P alamat sama dengan Banjarmasin. Atau kalau misalnya mau dua-duanya, ya dua-duanya kita tulis N, kita gabungkan. Oke, nah baik, kita coba dulu bersama. Kita masuk ke SQL kita ya. Baik, tetap kita menggunakan gambar yang ini tadi. Nah, kita mulai dari sini, bangunan dan pemilik. Kita akan coba kita buat query baru saja ya. Oke. Coba kita kopas dari sini. Cuma kopasnya kita buat untuk bertahap. Select dulu. Nah, select-nya. Oh. Nah, jadi kita udah. Oke, select. Ini kolomnya bebas, sekali lagi. Kolomnya bebas. Perhatikan bahwa antara kolom satu dengan kolom yang lain selalu dipisahkan dengan tanda koma. Perhatikan di sini tidak ada komanya, nanti akan error kalau kita lanjutkan. Kemudian nama kolomnya, nama tabel, nama tabel selalu kita tuliskan, dan biasanya kan diberi alias, ini untuk memudahkan. Sehingga kita menyebutnya nanti cukup dengan satu huruf saja. Nah, ini yang tipe tadi, ini kita ganti P, select ini. Nah, kemudian kondisinya kita tuliskan where. Apa tadi kuncinya? Kuncinya adalah nih, P kode pemilik sama dengan P kode pemilik. Nah, di sini kita tuliskan P kode pemilik sama dengan P kode pemilik. Nah, gitu. Oke, kita coba run. Apa hasilnya? Nah, inilah dia. Kita mendapatkan tampilan data dari dua tabel yang kita gabungkan. Perhatikan di sini kolom yang ada di tengah kode pemilik, dan kode pemilik di sini ini punyanya tabel B, ini punyanya tabel P, sama nilai. Jadi ini akan terhubung, tabel kiri dan tabel kanan ini akan terhubung apabila kolom-kolom ini memiliki nilai yang sama. Kita bisa saja menampilkan hanya salah satu ya, kolom di sini. Ini kita coba tutup misalnya. Satu kita coba run, mungkin nggak begini. Nah, jadi kode pemiliknya hanya satu.
domainnya satu. Atau bahkan misalnya dua-duanya mau kita tutup, kita tidak butuh menampilkan kode-kode, kita hanya butuh namanya saja, tidak masalah. Nah, jadi ini adalah bangunan, kode bangunan, jalan ada di kota mana, kemudian ini nama depannya adalah pemiliknya, dan ini alamatnya. Jadi misalnya kita tambahkan di sini P nama depan ini kita beri S pemilik, misalnya gitu ya, ini boleh. Nah, ini akan berganti menjadi lebih mudah dicerna, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah teknik atau cara membuat relasi antar satu tabel dengan tabel yang lain, yakni tadi adalah antara tabel bangunan dengan tabel pemilik. Oke, baik. Kemudian tadi dicontohkan kalau kita menggunakan kondisi ya, dengan pemilihan tabel. Kita coba di sini. Misalnya kita mau memilih bangunan yang ada di Yogyakarta. Ya. Maka di sini kita bisa tambahkan N bangunan. Bangunan berarti dari tabel B dari tabel B kita ambil kota. Kota misalnya sama dengan Yogyakarta. Misalnya begini. Kemudian kita running. Nah, akhirnya kita boleh bahwa ini lokasi bangunan ini ada di sini. Misalnya kota ini alamat, yang kota ini bisa jadi kita coba tambahkan biar lebih komunikatif gitu. Kota yang ada di kolom di sini kita tambahkan S lokasi. Boleh aja lokasi bangunan. Nah, satu katanya lokasi. Maka akan kita peroleh ini lokasi pemilik alamat. Nah, jelas ya. Nah, mungkin bisa diganti lagi ya dengan yang lain. Sekarang kita coba misalnya alamat ini ternyata alamatnya macam-macam ya. Ada yang tinggal di Jogja, ada yang tinggal di Solo. Kita bisa menambahkan lagi kondisinya dengan misalnya pemilik alamat itu misalnya yang juga tinggal di Yogyakarta. Jadi sama-sama, jadi kita ingin deteksi sebenarnya bangunan di Jogja ini yang miliknya orang Jogja ini ada berapa sih, yang mana saja. Ini bisa kita cari dengan cara seperti ini. Nah, ini kondisi. Atau dibalik, kita pengen cari bangunan yang ada di Jogja, tetapi pemiliknya ini tidak tinggal di Jogja, maka tanda sama dengan bisa kita gantikan dengan tanda tidak sama. Nah, ini kita jalankan. Kita dapat ini lokasinya di Jogja, tetapi alamatnya di luar Jogja. Atau dibalik, yang lokasinya tidak di Jogja dan bangunannya juga tidak di Jogja, maka kita bisa cari. Oh, ternyata nggak ada. Biasanya terkait dengan Yogyakarta semua. Oke, baik. Nah, itu tadi adalah kita menghubungkan dua buah tabel menggunakan sebuah query, baik kita menampilkan seluruh data maupun dengan pemilihan data-data tertentu berdasarkan tadi contohnya adalah menggunakan kota tinggalnya, kota lokasinya bangunan dan alamat si pemilik, ya. Oke, next kita coba lanjut ya dengan balik ke slide dulu PowerPoint. Nah, sekarang bisakah kita menghubungkan tiga tabel? Tiga tabel itu contohnya begini. Ini varian 1, sebutlah begitu ya. Varian 1 adalah kalau kita punya tiga tabel dengan struktur relasinya seperti ini. Jadi yang tadi kita punya adalah bangunan dan pemilik. Kemudian kita tarik lagi, kita pengen deteksi data-data tentang kunjungan. Gitu. Kunjungan itu kan ya terhadap sebuah bangunan, dan bangunan itu ada pemiliknya. Kira-kira gitu.
Nah, ini nanti relasi yang akan kita bangun ada dua. Yang pertama adalah relasi antara kunjungan dengan bangunan. Kita cari kolom yang sesuai adalah di sini kode bangunan, di sini juga kode bangunan. Kemudian yang next-nya adalah antara bangunan dan kode pemilik tadi sudah kita coba ya. Ini maaf tidak pas banget titiknya, mestinya pada kode pemilik. Oke, ini varian satu. Kemudian varian yang kedua apabila kita punya tabel yang strukturnya seperti ini. Bangunan dan pemilik sama, tetapi tambahannya bukan di depannya bangunan, tetapi di sini. Tabel karyawan, jadi misalnya gitu ya. Jadi kita pengen membangun relationship yang seperti ini, nanti bagaimana caranya? Ini yang jadi relation yang kita bangun juga ada dua. Yang di atas ini adalah antara bangunan dan kode pemilik, itu sebagaimana tadi yang sama di sini. Kemudian yang kedua adalah antara bangunan dengan karyawan. Apa maksudnya bangunan dengan karyawan? Jadi bangunan ini sehari-hari diurusi atau dikelola oleh seorang staf tertentu, ini ya. Jadi tidak sembarang staf. Nah, ini relation yang kita bangun nanti. Oke, polanya itu ada dua. Kita tengok berikutnya. Yang varian satu, ya, yang ini. Dari sisi query, ya kita lanjutkan query yang tadi. Tinggal kita tambahkan saja. Kalau kita pengen melihat data kunjungan, maka kunjungan itu ya kita punya kolom-kolom ini, ada kode bangunannya, ada tanggal, ada komentar gitu. Itu, nah nanti kita ambil kode bangunan, kode pemiliknya kita ambil pada sebagian. Nanti kira-kira begitu. Nah, prinsipnya adalah di sini from-nya jelas dari 3 tabel. Oh, ini tipenya ke bawah lagi ya. Nah, oke, nanti kita sesuaikan. Tabelnya ada 3, kemudian where kondisinya ini ada double. Yang pertama, ini tadi kunjungan dengan bangunan, ini adalah yang warna merah, yang di sini. Bangunan, kode bangunan di kolom kunjungan dan kode bangunan di kolom bangunan. Ini relation yang pertama. Kemudian relation yang kedua, kita bangun antara bangunan dan pemilik. Sebagaimana tadi, kita menggunakan kode pemilik. Oke, ini. Oke ya. Mudah jelas. Kita lanjut. Nah, varian 2-nya. Varian 2-nya seperti gambar yang tadi, bahwa kita punya bangunan yang dimiliki seseorang dan dikelola oleh karyawan tertentu. Nah, ini kita bangun relation-nya. Sama, nanti prinsipnya kalau kolom-kolom menyesuaikan saja, nama tabelnya disesuaikan yang dibutuhkan berapa. Perhatikan di sini ada koma, nah, ada koma di belakang ini kira-kira apa ini? Ya salah ya, mestinya nggak ada. Oke, kemudian relationship-nya ada 2 yang kita bangun, kode pemilik yang ada di tabel B dan kode pemilik yang ada di tabel B, N. Kode NIK, NIK yang ada di tabel bangunan dan NIK yang ada di tabel karya. Nah, itu yang kita gunakan untuk relationship-nya. Itu ini yang pertama yang warna merah, dan yang kedua yang warna hijau. Ini kita sesuaikan. Oke, nah yang join nanti dulu kita coba balik, kita coba lagi di SQL kita buat query baru, kita ambil teks query di sana, nanti kita sesuaikan. Kita pengen membangun relationship untuk 3 tabel. Baik. Yang ini kita kopas, kita bawa ke sini, sambil kita cek. Select-nya, kolom-kolomnya bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan, atau sesuai dengan selera, ya boleh saya turunkan supaya mudah dilihat.
Baik nih ya, jadi misalnya kolom-kolom ini kita ambil, ini kode pemiliknya kita hilangkan aja ya, kita sepakati ya. Nggak usah kode, nanti langsung main nama saja. Oke, baik, kode pemilik kita hapus untuk menyederhanakan hasil query-nya. Tapi kita tambahkan bangunan kota ini S lokasi. Itu, kemudian P nama depan kita tuliskan banyak S pemilik. Gitu. From-nya tabelnya ada 3 tadi, kunjungan K, bangunan B, dan pemilik. Ini kita ganti P. Oke, tabel sudah masuk di sini dalam query kita. Kemudian bagaimana dengan kondisinya? Kondisinya kita tuliskan dengan where. Oke, ada yang ingat where-nya apa? Ya, ada 2 ya. Kita ambil dari sini, perhatikan. Nah, kode bangunan dengan B kode bangunan. Kita ambil satu-satu. Nah, kita ambil satu-satu supaya Anda bisa mengikuti tahap demi tahap. Where kode kode bangunan sama dengan B kode bangunan. Oke, ini boleh ditulis di belakangnya. Kemudian kita tambahkan agar relasinya ada 2. Yakni apa tadi? B kode pemilik dan P kode pemilik. Kita ambil, bolehlah kita kompas di sini ya. Kita bawa ke sini. Oke. Nah, kita coba kita jalankan query-nya. Apa yang terjadi? Nah, kita coba maximize. Nah, perhatikan bahwa ini data-data yang ada di tabel komentar kan ini. Tabel komentar itu kolomnya apa sih? Kita coba tengok ya. Komentar. Tabel kunjungan, maaf. Tabel kunjungan itu kolomnya ada kode. Kita coba slide show sebentar. Nah, kunjungan itu ada kode customer, kode bangunan, tanggal, komentar. Nah, kode customer ini kebetulan belum kita tarik ya, kita tinggalkan dulu, ini terkait dengan tabel yang lainnya lagi nanti. Ada kode bangunan, tanggal, komentar. Itu ini dulu yang kita ambil. Kode bangunan ada di sini, nanti berrelasi, kemudian nah kita ambil hanya 2 saja, tanggal dan komentar. Tanggal dan komentar. Di sini jadi ada tanggal dan komentar, kemudian data tentang bangunannya, ada kode bangunan, jalan, lokasi. Dan pemiliknya ini, alamatnya ini, dan sampai pemilik. Jadi ada kolom 1, kolom kunjungan di sini, tabel kunjungan di sini, tabel bangunan ada di sini, kemudian tabel pemiliknya ada di sini. Nah, ini berrelasi. Oke, cukup jelas kan? Nah, oke. Kemudian dari sini kita bisa lagi ya, kalau misalnya mau menambahkan where-nya, ditambahkan lagi. N. Nah, misalnya tadi kita mau deteksi ini, mungkin kalau ada kunjungan yang tidak meninggalkan komentar, yang komentarnya 0. Nah, komentarnya 0. Nah, kita bisa ambil. Misalnya, apa itu? Komentar ya. Komentar is 0. Nah, ini sudah pernah kita coba, yang is 0-nya. Nah, kita bisa running. Nah, temu. Nah, nanti bisa dikombinasi. Filtering datanya bisa dikombinasi. Misalnya, yang 0 atau yang tidak 0 ya boleh saja ditambahkan is not 0. Is not 0 ini yang ada komennya aja. Misalnya seperti ini. Nah, komentarnya lucu-lucu ini ya. Ada terlalu jauh, angker, booking, dan sebagainya. Nah, ini boleh ditambahkan dengan berbagai pola sesuai dengan kebutuhan. Anda bisa pelajari berbagai macam pola query-nya. Oke. Kita akan lanjutkan. Jadi sudah query 3 tabel untuk varian 1 ya. Untuk varian 2 kita tengok. Varian 2 seperti ini tadi. Mana bangunan, kita relasikan ke sana, dan kita relasikan ke sana. Ya, tapi prinsipnya sebenarnya kurang lebih sama ya. Cuman rasa-rasanya menjadi polanya bisa berbeda. Oke, baik. Ini kita ambil lagi, kita coba query-nya kita jalankan di sana. Saya akan bikin query editor yang baru saja.
Ya, kita kopas lagi aja ya. Nanti kalau ada salah, kita koreksi lagi. Nah, jadi prinsipnya select ini kolom-kolomnya sesuai dengan kebutuhan nanti ya, sesuai dengan kebutuhan. Nanti boleh ditambahkan alias boleh. Kemudian tabel, nama-nama tabel ada tiga. Kemudian kita tambahkan klausa where untuk menghubungkan. Klausa where-nya kita tuliskan where, ambil sini. Nah, pemilik kita gunakan untuk menghubungkan antara bangunan dengan pemiliknya, dan NIK kita gunakan untuk menghubungkan antara bangunan dengan apa tadi ya, karyawan. Oke, baik. Kita coba running, kira-kira ada error nggak? Coba Anda perhatikan. Error nggak? Tengok baris demi baris, kira-kira ketemu error. Iya, betul ada errornya. Coba lihat, cari mana yang menyebabkan error. Oke, betul. Jadi di sini. Di antara kolom-kolom ini memang antara kolom satu dengan kolom yang lain selalu dipisahkan dengan tanda koma. Tapi perhatikan bahwa untuk kolom yang terakhir, jangan lagi ada koma di sini. Kalau ada koma di sini, ya itu yang bikin error. Ini kita coba running lagi. Nah, ketemu datanya muncul, relasi antara tiga tabel dengan varian yang kedua tadi ya, bangunan, pemilik, dan karyawan dengan pola kira-kira seperti ini. Ya sebenarnya kan misalnya gambar yang kita balik, ini karyawannya kita taruh depan sini, ya bisa saja, tidak masalah. Gitu ya. Bisa tidak masalah. Cuman dari sisi logika manusia bisa berbeda. Gitu ya. Dari sisi mesin, dari sisi tabel basis data tidak masalah. Tapi dari sisi view kita sebagai user nanti bisa berbeda. Oke, nah kemudian dari sini Anda silakan kalau mau ditambahkan dengan filter data ya. Data apa terserah. Nah, ini kebetulan kode pemiliknya ada dua kolom ini kita hidden aja ya. Ini kita hidden, kita tutup supaya struktur hasilnya lebih sederhana. Oke, kita running duluan. Oops, yang salah. Apa yang salah? Ya udah kita hapus saja. Hapus pemiliknya. Oke, kita coba running lagi. Kok masih ada yang salah? Oh, ini tadi ya. N-nya. Ada N-nya di sini tapi tidak ada klausanya ya, error. Oke. Ya, baik. Nah, sekarang kita coba tambahkan filter datanya. Misalnya filter datanya kita ambil yang, nah ini kebetulan ada karyawan ya. Karyawan ada macam-macam nama di sini. Kita boleh saja memilih salah satu karyawan yang dikelola oleh karyawan tertentu. Jadi ini nama depan kan itu ya, nama depan. Ya kita ambil aja salah satu. Misalnya di situ ada pilihan, ada Faiz, Rozan, kita ambil aja misalnya Rozan. Nah ini dikelola oleh Rozan. Misalnya gitu. Kita running, udah dapat data seperti ini. Nah, oke, gampang kan?
Oke, baik. Itu dulu kalian pelajari struktur apa namanya basis data kalau kita mau menghubungkan 2 buah tabel atau 3 buah tabel menggunakan klausa where. Nah, pada video berikutnya nanti saya akan membahas sama-sama menghubungkan 2 atau 3 tabel, tapi menggunakan klausa join. Nah, yang ini tadi menggunakan klausa, saya sebutnya menggunakan klausa where. Oke, begitu. Baik, saya kira untuk materi kali ini kita cukupkan. Kemudian silakan tunggu video berikutnya untuk menggunakan klausa join. Baik, demikian.